Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para penyimak atau pendengar MTSA Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiyah, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat mensyukuri daripada nikmat tersebut yang Allah hadiahkan kepada kita. Kita aplikasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curahkan, kita bahagiakan nikmat ini melalui kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan cara banyak kita mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat nama baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat beserta salam kita hadiahkan juga kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan kita di dalam Al-Qur'an, yaitu kalau Allah taala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW nabi yang paling terbaik dari seluruh umat manusia, dari awal Nabi Adam sampai kelak di akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa MTSA Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sama-sama kembali membuka daripada buah karya ulama Hijaz, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharin amin, di dalam kitab beliau yaitu kitab Khulasatul Nuril Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah kita memasuki bab yang selanjutnya, yaitu tarbiyatuhu wa wafatuhu jaddihi. Jadi orang yang mendidik Nabi Muhammad SAW dan wafat daripada kakeknya beliau, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib yang sangat beliau cintai. Di sini di fasal yang pertama, Syekh Umar Abdul Jabbar beliau menuliskan qama bi tarbiyatihi ba'da wafatihi ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Jadi ketika wafat ibunya, yaitu Sayyidatuna Aminatu Zuhriyah, ibunda Nabi SAW, maka berpindahlah orang yang mendidik Nabi Muhammad SAW, orang yang menyayangi Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW, yaitu jatuh kepada kakeknya beliau, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsaru min hubbihi li auladihi. Adapun Sayyidina Abdul Muttalib ini, kakek beliau ini mempunyai anak yang banyak, tapi kecintaannya kepada Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada cinta beliau kepada anak-anaknya. Jadi beliau itu cinta dengan anak-anak beliau atau paman bibinya Nabi Muhammad SAW, tapi kecintaan Sayyidina Abdul Muttalib ini lebih banyak dan lebih besar
dibandingkan mereka yang Sayyidina Abdul Muthalib tunjukkan dengan rasa kasih sayang beliau, rasa cinta beliau itu melebihi dari apapun. Langsung cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu. Jadi tatkala umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke 8 tahun, mata jadduhu, Sayyidina Abdul Muthalib pun wafat. Jadi yang diteruskan dari awal tadi kita sudah simak, meninggal ibunya, kemudian disambung oleh Sayyidina Abdul Muthalib, dan kemudian setelah meninggalnya Sayyidina Abdul Muthalib ini ba'da an kafalahu sanatain, ketika itu beliau udah mengasuh Nabi Muhammad, udah mencukupi Nabi Muhammad, udah menyayangi Nabi Muhammad selama 2 tahun. Wa ba'da wafatu jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Dan setelah wafatnya daripada kakek beliau, kemudian berpindah langsung yang mengurus Nabi Muhammad, yaitu ayahnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu paman beliau, saudara daripada ayah beliau, yaitu Sayyidina Abu Thalib, yang Nabi Muhammad SAW cintai, yang Nabi Muhammad SAW sayangi. Yang ketika orang memusuhi Nabi Muhammad, di situ beliau melindungi Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad selalu diintimidasi, diserang, dicaci maki, disitulah Sayyidina Abu Thalib membela Nabi Muhammad SAW. Bukan saja beliau, tapi ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah binti Asad pun ikut serta dalam membentengi daripada melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menemui ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah binti Asad, yang sudah terbujur kaku atau sudah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad pun bersedih. Karena mengapa? Beliau merasa Sayyidatuna Fatimah binti Asad ini ialah perempuan yang ikut serta dalam melindungi beliau, karena beliau sudah menganggap Sayyidatuna Fatimah binti Asad ini sebagai ibunya beliau. Keadaan Sayyidina Abu Thalib ini, wa kana fakiran, Sayyidina Abdul Muthalib ini orangnya fakir. Fa wasa'a Allahu rizqahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya Sayyidina Abu Thalib ini. Berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hidup di zaman atau di masa daripada Sayyidina Abu Thalib ini, Sayyidina Abu Thalib ini mendapatkan rezeki yang luas, pencukupan dari segi materi, habis itu suatu hal-hal yang tidak dimasuk di akal. Ketika rezeki yang Allah berikan itu misalkan 10 menjadi 20, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu 20 menjadi 40, jadi berlipat ganda. Terus keberkahan yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Thalib itu selalu mengalir tanpa ada berhentinya. Nah, karena mengapa? Karena bentuk rasa cinta daripada Sayyidina Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, dan seluruh urusannya beliau itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, ma'asyiral hadirin, para pemirsa MTSA Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita secara pribadi untuk menyatakan bahwasanya pamannya Nabi Muhammad SAW itu tidak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita berpesan, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka jangan sampai kita melontarkan kata-kata seperti itu. Nah, jadi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka orang yang mencintai Nabi Muhammad pun kita ikut mencintainya. Tapi kalau kita menyatakan dengan keras bahwasanya Sayyidina Abu Thalib itu berada di selain surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sedihlah hati Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak bagi siapa yang berhak Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW
pasti Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah mudahkan dia, dan Allah sayangi dia. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi Muhammad SAW itu bersedih. Maka dari itu, bagi siapa yang mengatakan bahwasannya pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib ini berada di tempat selain surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita itu sudah secara tidak langsung menyakiti hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Sayyidina Abu Thalib ini mempunyai seorang anak, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini salah satu mantu atau menantu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang pemuda yang kuat, pemuda yang pintar, cerdas, pemuda yang selalu berani ketika dijalani Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini yang berhubungan dengan Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada salah satu kisah pada saat terjadinya perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu perang yang dibuat satu strategi perang oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu dikelilingi sebuah parit, yang mana parit ini dibuat oleh para sahabat Rasulullah SAW yang diketuai oleh Sayyidina Salman Al-Farisi pada waktu itu, mempunyai dalam dan lebar antara dalam bangunan satu sama bangunan yang lain itu 10 kaki dalamnya dan 10 kaki lebarnya. Jadi ketika parit tadi itu sudah panjang melingkari daripada pembatas, supaya kafir Quraisy pada waktu itu tidak bisa menerobos masuk. Dan ketika itu juga para pembesar kaum Quraisy mencari tahu bagaimana caranya untuk melompat untuk menemui daripada kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Yang pertama, kita lihat pembesar Quraisy yang bernama Amr bin Abdul Wud, dan yang kedua yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika kedua pasukan kaum Quraisy ini, beliau bersama pasukan yang lain untuk memerangi daripada kaum muslimin di perang Khandaq ini, terjadi sesuatu hal yang mengganjil, yaitu pada saat kaum Quraisy ingin melompati daripada parit tersebut, sebelum mereka melompat itu mereka menimbun terlebih dahulu parit-parit supaya agak lebih dekat jarak daripada tempat satu ke tempat kaum muslimin. Jadi ketika kuda mereka itu melompat, disitulah mereka bisa menembus daripada pertahanan yang dibuat oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dan ketika satu orang yang lolos, yaitu yang bernama Amr bin Abdul Wud ini, lolos di hadapan beliau langsung bernada dengan lantang dan menantang seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Di sini perlu kita tahu pada waktu itu mengapa Amr bin Abdul Wud ini dia menantang kaum muslimin, karena beliau mempunyai satu baju perang yang tidak ada pada waktu itu orang yang memilikinya kecuali dia. Jadi satu baju perang ini yang tidak bisa tembus oleh pedang. Nah, tapi cuman ada satu di zaman itu, cuman ada satu baju perang, cuman Abdul Amr bin Abdul Wud inilah yang yang mempunyai baju perang tersebut. Jadi ketika dia berkata lantang dengan sombong di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, beliau menantang daripada sahabat-sahabat beliau. Beliau langsung bernada, "Siapa yang mau melawanku?" kata Amr bin Abdul Wud ini. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, beliau pun kedua sahabat ini terdiam. Terdiam di sini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukan terdiam oleh karena mereka takut, bukan.
Karena mereka berpikir bagaimana cara untuk menebaskan pedang ini biar tembus ke baju Amr bin Abdul Wud ini. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW berkata sudah ke yang ketiga kali, siapa yang mau melawan Amr bin Abdul Wud? Siapa yang melawan Amr bin Abdul Wud? Dan ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun maju. Dan Rasul SAW pun mengizinkan kepada beliau. Langsung kata Rasul SAW mengizinkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, itu Amr bin Abdul Wud. Marhaba ya Rasulullah. Jadi diterima oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika Amr bin Abdul Wud melihat ada seorang pemuda yang dengan gagah berjalan di depan beliau, lalu lantang beliau berkata, "Kau Amr bin Abdul Wud." Dengan rasa congkak dan sombongnya, Amr bin Abdul Wud ini berkata, "Engkau adalah anak daripada kerabatku." Maksudnya bapaknya daripada Sayyidina Ali ini, Abi Thalib ini berteman akrab bersama Amr bin Abdul Wud ini. Nah, jadi ketika Sayyidina Ali berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud ini, Amr bin Abdul Wud ini menganggap Sayyidina Ali itu sebagai anaknya. Dan ketika Amr bin Abdul Wud berkata, "Minggirlah engkau, kau itu masih anak kecil. Cari yang lain yang lebih kuat dan sepantar dan sejajar dengan kekuatanku." Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengunuskan pedangnya pada beliau, "Kalau kau tidak mau, aku akan membunuhmu." Dan ketika itu amarah Amr bin Abdul Wud pun naik dan langsung memacukan kudanya di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu perang pun berkecamuk. Duel di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdul Wud pun terjadi. Dan ketika debu sudah banyak berterbangan, dentingan pedang di sana sini, dan ketika tebasan terakhir, ada yang sebagian riwayat menyatakan lurus tebasan itu, ada sebagian riwayat menyatakan itu tebasannya agak miring, agak ke samping. Jadi terbelah badan Sayyidina terbelah daripada badan Amr bin Abdul Wud ini. Dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun bertakbir di gumpalan debu tersebut, maka sontak kaum muslimin pada waktu itu pun ikut bertakbir, karena bahwasanya menandakan kalimat Allah Subhanahu wa taala pun sudah berkumandang, dan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun kemenangan dengan meluluh lantahkan jawarah yang dimiliki oleh kaum Quraisy pada waktu itu, yaitu Amr bin Abdul Wud. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan banyak sekali luka. Di seluruh badan itu kurang lebih 70 besetan pedang, dan paling besar dan paling banyak luka itu di bagian kepala. Dan ketika Nabi SAW melihat itu, disitulah Nabi Muhammad SAW kagum pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena mengapa? Karena tidak ada lagi ahli berperang, ahli berpedang, kecuali pemuda yang dilihat oleh Nabi SAW itu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ayahnya beliau juga Abu Thalib? Karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga kita, kalau kita mencintai beliau, kita mencintai keluarga beliau, maka Allah Subhanahu wa taala pun melirik kita dan mencintai kita. Kalau kita sebaliknya membenci keluarga beliau, membenci keturunan beliau, membenci daripada sahabat-sahabat beliau, hati-hati, jangan sampai kita itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita tidak akan selamat. Nah, mungkin dengan berkahnya bulan Sya'ban ini, berkahnya bulan Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yang kita inginkan, yang kita sukai, insyaallah Allah Subhanahu wa taala dekatkan, Allah Subhanahu wa taala cepat kabulkan, dan mudah-mudahan berkah daripada Nabi Muhammad SAW dan para keluarga beliau, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, sehingga kita dapat hidup dengan keadaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hidup kita, senang kita, dan bahagia kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina walin siwa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.